Berbicara tentang hal kekhawatiran, siapa yang tidak khawatir saat ini? Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah di negara kita, secara khusus berhubungan dengan virus corona, berhubungan dengan perekonomian, pasti kita merasa khawatir. Kita merasa takut. Bagaimana akan hari esok? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana kehidupan para karyawan saya? Mungkin bagi orang-orang yang punya perusahaan, punya usaha. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan, pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ini firman Tuhan ini bukan hanya sekedar dituliskan begitu saja, tetapi sungguh firman Tuhan ini satu pegangan di dalam kehidupan kita sebagai janji Tuhan yang Tuhan tepati. Ketika Dia berjanji akan memelihara hidup kita, menjaga dan melindungi kita, Tuhan setia dengan janjinya. Tetapi yang seringkali terjadi apa? Kita yang tidak setia dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita sering berkata, saya mau berjanji ya Tuhan, mulai saat ini saya akan setia mengikut Tuhan, setia berseru kepada Tuhan, setia melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika hari-hari berlalu, kita merasa hidup kita sudah lebih baik. Nah, di saat itulah kita juga sering lupa kepada janji kita. Saat hidup kita aman, yang kita lakukan apa? Kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita bilang, saya tidak punya waktu. Usaha saya sedang rame. Atau saya sedang sibuk dengan A, B, C dalam pekerjaan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa di saat kita susah, baru kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan? Saat engkau di dalam kesulitan, baru engkau datang mencari Tuhan. Saudara, ini menjadi satu teguran bagi kita, supaya kita seharusnya setiap saat, setiap waktu dalam keadaan suka duka, susah senang, kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika engkau khawatir tentang anakmu yang mungkin kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, tentang keluargamu, sanak saudaramu, maka dikatakan serahkan itu semua kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau. Dia tahu apa yang engkau rasakan. Dia tahu apa yang engkau alami. Yang harus engkau lakukan, bagaimana engkau tetap berserah kepada Tuhan, engkau datang kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, takut, engkau datang kepada Tuhan, maka kekhawatiran dan ketakutan itu sedikit demi sedikit akan hancur dan hilang, perlahan-lahan luntur, dan itu semua hanya dengan pertolongan Tuhan. Maka yang harus engkau lakukan dan saya lakukan apa, saudara? Bagaimana kita datang kepada Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, bahkan kita tetap datang berserah kepada Tuhan. Dengan demikian maka hidup kita tidak senantiasa dikuasai oleh kekhawatiran. Saudaraku yang terkasih, kenapa di dalam hidup kita seringkali kekhawatiran yang menguasai hati kita, menguasai hidup kita? Karena kita tidak mengkontrol, tidak bisa mengkontrol diri kita. Memang kita tidak bisa mengkontrol, saudara, dengan sendirinya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, saudara dan saya mampu mengkontrol pribadi kita, mengkontrol diri kita untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan itu. Dengan pertolongan Tuhan, saudara, bagaimana kita saat situasi seperti ini? Maukah engkau, maukah setiap kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita, bukan di saat kita jalan kita mulus atau susah, tetapi dalam keadaan apapun. Bukan hanya saat kita susah baru kita datang, kita takut,
tentang masa depan kita, tentang hari esok, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi saat mulus pun jalanmu, engkau tetap datang kepada Tuhan. Karena disitulah engkau bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, biarlah perenungan ini menolong kita untuk kita tetap menyerahkan apapun yang kita alami kepada Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya bisa tetap dengan bersuka cita kita lewati, kita jalani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.